Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara saya sekalian. Selamat siang dan selamat sore. Kita melanjutkan pembahasan eksposisi Kitab Kejadian. Kita membuka dari Kitab Kejadian pasal ke-41 ya. Kitab Kejadian 41, kita membaca dari ayat pertama. Kita akan membaca sampai dengan ayat ke-36 ya, 36 ayat. Kejadian 41 ayat 1 sampai 36, saya akan baca. LAI memberi judul Mimpi Firaun yang ditafsir oleh Yusuf. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana, rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana, kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang kau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil dan seterusnya. Ini mengulang lagi ya mimpinya. Saya lompat sampai kepada ayat yang ke-21. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. 22. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 70, ini apa cerita yang berikutnya ya. Lalu 25. 24 ya. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang tidak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang tidak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas, tidak akan kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya.
Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan pada hari Minggu ini. Tuhan, nolong kami supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan, dan kami sekali lagi boleh disegarkan, iman kami boleh dipertumbuhkan, juga pengharapan dan cinta kasih kami kepada Tuhan. Engkau yang menolong hamba-Mu, menolong setiap kami juga yang mendengarkan, dan semua sound system bisa berjalan dengan baik. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya sudah, ini adalah chapter yang makin mendekat ya, dengan kita semakin jelas apa rencana Tuhan sebetulnya terhadap Yusuf, dan bukan hanya bagi Yusuf tapi juga bagi seluruh keturunan Abraham ya di dalam hal ini. Maksudnya keturunan Yakub ya, Israel gitu. Bangsa Israel ya mampir lewat Mesir, dan kita di minggu yang lalu kita sudah membahas ya ini apa ketidakmampuan of the empire ya, kerajaan itu ada keterbatasannya, ada limitasinya ya. Boleh saja punya teknologi, boleh saja punya banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, tapi ada knowledge of different kind ya, seperti kita bahas minggu lalu gitu, yang nggak bisa diartikan oleh siapapun kecuali oleh orang yang kepadanya Allah itu menghendaki untuk menyatakannya, yaitu Yusuf di dalam hal ini ya. Nah, saudara, kita di dalam hari ini penekanannya saya pikir juga masih sama gitu ya, dengan lebih detail gitu. Kali ini sudah masuk kepada wilayahnya Firaun. Kalau kemarin itu kan ya juru minuman, juru roti ya, yang sudah dipenjara jadi somehow outside of the court. Tapi ini sampai masuk kepada the court itself ya, sampai masuk kepada apa ini? Ya, kehidupannya Firaun gitu. Ini ada pergerakan dari Tuhan. Mimpi ini kan bukan sesuatu yang di-initiate ya oleh Firaun, tapi Firaun juga nggak bisa menahan mimpi ini. Brueggemann memberikan satu prinsip yang indah menurut saya. Dia bilang seperti ini, saya raja-raja itu kan biasanya diprotek ya, saya di screen gitu. Di screening ya, dia hanya boleh mendengar yang baik-baik saja ya. Ini ya, apalagi kalau di dalam dunia politik ya, nggak harus cuma raja sih, nggak harus cuma raja, mungkin juga bos di apa itu, di company, kadang-kadang pendeta juga bisa digituin ya kalau kita nggak hati-hati. Di apa ya, diberikan masukan-masukan yang sangat terpilih gitu ya. Yang buruk-buruk itu ya nggak dilaporkan ya, asal Bapak senang, sudah tahu kan ya, asal Bapak senang. So kita hanya memberikan kalimat-kalimat yang enak didengar, yang raja itu senang untuk apa ini mendengarnya ya. Tapi terus kemudian ya pengetahuan itu biasanya ya nggak lengkap saya, atau lebih parah lagi bohong atau dusta sebetulnya gitu. Nah, sudah melihat di dalam bagian ini ya, precisely yang terjadi adalah nggak ada yang bisa membendung di sini ya, nggak ada yang bisa memfilter. Ini waktu mimpi diberikan kepada Firaun ya oleh Tuhan sendiri, nggak ada yang bisa screening di sini ya. Ini adalah tindakan Yahweh, tindakan Tuhan yang nggak bisa dihalang-halangi, nggak bisa gitu. Nggak bisa ada dunia politik yang boleh mengekang itu ya, screening itu nggak ada gitu. Dan ini penghiburan ya saya untuk kita gitu, karena di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan politisasi ya, yang dilaporkan hanya yang baik-baik, yang dilaporkan hanya yang indah-indah gitu. Tapi terus kemudian ada ya interupsi dari Yahweh sendiri ya. Orang-orang yang perkasa seperti Firaun ya, perkasa di dalam dunia ini, dianggap perkasa oleh dunia ini gitu, yang selama ini nggak bisa mengetahui apa yang sungguh-sungguh apa benar gitu ya, yang selalu di screening, selalu diprotek apa yang dia perlu dengar. Tuhan itu mampu untuk memberitahu kepada mereka ya apa yang benar. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka jadi berubah saleh, bukan sih. Tapi karena kemahakuasaan Tuhan.
So, kadang-kadang di dalam kehidupan ini kalau kita boleh ini ya mengaplikasikannya, kadang-kadang kita juga bisa kesel, bisa jengkel kalau atasan kita ya itu nggak mengerti duduk perkara seharusnya ya, terus kemudian kita rasa helpless, hopeless, kok begini ya, apa yang masuk ceritanya kok seperti ini, nggak karu-karuan akhirnya ya. Tetapi yang menjadi pengharapan kita yaitu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sanggup untuk menyatakan yang benar yang sesungguhnya ya, dan nggak bisa di screen lagi seperti bagian ini nggak bisa di screen ya. Tapi ceritanya tentu saja bukan berhenti di sini ya, saya. Yang mungkin lebih penting di dalam message yang dikatakan di sini yaitu dengan masuknya interupsi mimpi dari Tuhan itu ya, dari Allah sendiri. Ya ternyata Firaun pun juga di situ digambarkan sebagai seorang yang helpless, sebagai seorang yang ya nggak bisa mengontrol ini ya. Dia nggak punya apa ya confidence ya, nggak punya keyakinan diri bahwa mimpi ini saya sudah tahu artinya gitu misalnya ya. Dia nggak tahu saya, dia nggak tahu mimpi ini artinya apa, dia nggak bisa mengontrol juga gitu. Dan dia juga nggak terus lalu ini dengan mimpi seperti ini terus akan bagaimana gitu ya. Dia juga nggak tahu, nggak bisa menjawab juga. So helplessness of the great ruler of the world empire di sini ya, itu very clearly portrait ya, di sini sangat digambarkan dengan jelas itu ya. Orang besar seperti Firaun pun ada saat di mana dia juga nggak bisa kontrol ya. Dan ini saya gambaran ini kalau sudah baca di dalam ayat-ayat awal di situ kan ya, bukan kebetulan di situ menggunakan motif Sungai Nil ya. Sungai Nil itu apa sih saya? Ini kan kalau sudah baca lagi tadi, ini ayat pertamanya kan mimpinnya Firaun itu dia berdiri di tepi Sungai Nil, tepi Sungai Nil. Maksudnya apa saya? Sungai Nil di situ ya. Ini bukan cuma sekedar apa ya? Lokasi geografis. Oh, dia di Sungai Nil ya. Maksudnya bukan di ini ya, bukan di depan supermarket, apa bukan di ini ya, bukan di apalah, bukan di tempat-tempat yang lain. Oh, bukan di ini ya. Bukan di taman ya, tapi di Sungai Nil. Bukan itu saya. Ini bukan gambaran novelik yang untuk menggambarkan suasana. Nil itu ini adalah satu simbol saya. Nil itu untuk Mesir itu penting sekali karena ini merupakan ya simbol daripada kesuburan, kesuksesan, prosperity-nya Mesir. Mesir kalau tanpa Nil ya repot ya, bukan cuma repot ya, nggak ada Mesir kayaknya sih. Mesir itu kan didirikan karena ada Nil di sana gitu. So Nil di sini ini Sungai Nil ya, maksudnya ya. Ini menggambarkan ya bahwa daerah ini dikuasai oleh Firaun ya. Ini adalah sungai yang miliknya Firaun gitu. Firaun memiliki Nil ya, bersama dengan memiliki Nil ya segala apa ini ya kesuburan yang keluar daripada sungai Nil ini juga ya punyanya Firaun. Firaun yang berkuasa atasnya, itu maksudnya saya dengan menggambarkan sungai Nil. Tapi seperti waktu saudara membaca cerita ini ya, apa sih yang dikatakan di situ ya? Prinsip sederhana yaitu kamu jangan pikir ini resources yang ada padamu itu ya, Nil ya yang selalu bisa menghasilkan kesuburan. Itu terus kemudian bisa generate apa ini ya kehidupan dari dirinya sendiri ya. Ada kuasa di belakangnya, ada Tuhan yang mengatur. Kalau Tuhan bilang stop ya stop gitu. Seperti sudah membandingkan di dalam cerita Ahab ya, hujan sih seperti kayak peristiwa biasa hujan gitu ya, ini kan alam ya. Terus kita mungkin pikir alam akan menjadi kalau Tuhan bilang stop ya stop, nggak hujan ya. Elia mengatakan kepada Ahab tidak akan ada hujan ya selama beberapa tahun. Ya sudah benar-benar nggak ada hujan. Maksudnya apa saya? Hujan yang sebetulnya merupakan ini ya Pak, gambaran untuk support kehidupan manusia. Itu kalau di stop oleh Tuhan ya stop gitu. Maka jangan sombong ya saya. Jangan sombong dan jangan takabur, jangan self confidence seperti di sini ya. Firaun itu harus mengakui keterbatasannya di situ. Nil yang merupakan kebanggaan yang bisa ditaklukkan oleh ya empire ini Mesir ya. Ya, Nil itu nggak bisa menghasilkan kehidupan dari dirinya sendiri. Itu karena Tuhan yang mengizinkannya seperti itu. Tuhan yang memberikan kepada Mesir berkat melalui Sungai Nil ya. Ada common grace di sini. Jangan lupa akan common grace yang dari Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang otomatis yang pasti akan begitu terus. Kalau Tuhan stop, ya itu Tuhan stop.
Maka di sini ya, saya di dalam gambaran yang sama kita bisa melihat perspektif kelaparan ini juga berbeda di situ ya. Kelaparan, kalau saudara melihat di dalam perspektif entitlement, ya sering sekali membahas bagian ini ya, saya. Ya saudara akan merasa mana sih kok bisa nggak ada? Bukannya biasanya ada ya. Kita seringkali dalam kehidupan ini ya taken for granted ya, saya, dengan apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita jadi feeling entitled gitu. Famine ya, ada kekurangan. Kita jadi nggak puas, kita jadi protes, kita jadi menggerutu, kita jadi grumbling ya, kita jadi apa ini ya, menggerutu. Kita jadi marah gitu ya, karena kita merasa berhak untuk mendapatkan ya keadaan yang bukan kelaparan itu ya. Kita lupa bahwa nggak kelaparan itu nggak otomatis. Nggak kelaparan itu ada karena Tuhan yang support, Tuhan yang mengizinkan Sungai Nil itu memberikan buahnya ya, yang kemudian bisa dinikmati, itu memberikan airnya. Jadi famine di sini atau kelaparan ini menggambarkan apa saya? Ya sekali lagi ya, menyadarkan bahwa misalnya Brueggemann ya, Nil dan yang lain-lain ya, yang merasa, yang Firaun merasa telah menguasainya itu bukan satu kekuatan yang self generative ya, saya bukan itu. Ini bukan kekuatan self generative loh. Ini bukan menghasilkan dari dirinya sendiri tanpa ada penopangan Tuhan ya. So kalau boleh saya baca kutipannya di sini ya. Famine refers to the failure of self-generative powers and the helplessness of the empire in the face of death. The helplessness of the empire in the face of death. Empire ini ya, saudara, berapapun besar perkasanya, hebatnya, berapapun fasilitas yang bisa disediakan, ya, in the face of death, waktu mengalami kelaparan, ya sudah, nggak bisa apa-apa kok. Lihat saja sudah berapa waktu di belakang ya, COVID, mau negara semaju apa ya, COVID ya itu COVID sudah gitu, selesai. Itu baru COVID ya, saya baru COVID, nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu untuk mengatasinya ya. Kalau Tuhan nggak melunakkan ya, kalau Tuhan nggak menghentikan ya sudah. Manusia secanggih apapun, ini sudah tahun berapa ya, saya sudah tahun 2000 ke atas kan, tetap manusia nggak bisa mengontrol kan, tetap gitu. Tetap mempersulit kehidupan. Banyak orang bangkrut, ya. Banyak orang susah kerja, ya. Bahkan kehidupan keluarga, ya banyak yang berantakan juga karena ini. Benar-benar sangat merusak kan, saudara. Helplessness of the empire, ya. Helplessness of the world. Menyatakan apa, saudara? Ya mengontrol kehidupan kita, yang mengontrol kehidupan saudara dan saya. Itu bukan fasilitas dunia ini, saudara, bukan. Tapi Tuhan. It might sound very cliche ya, saya, tapi kita perlu belajar ya kebenaran sederhana ini. Yang mengontrol kehidupan saudara dan saya itu Tuhan, bukan fasilitas Sungai Nil, ya, bukan fasilitas tunjangan ini dan tunjangan itu dan sebagainya. Kita bukan menghina itu juga berkat Tuhan, ya. Tapi itu bisa memberkati kita, itu karena seizin Tuhan, karena pengaturan Tuhan saja. Kalau Tuhan bilang stop, ya stop. Menyatakan bahwa apa saya, ya Sungai Nil itu nggak ada dewannya, gitu. Nggak ada dewa Sungai Nil, itu nggak ada. Dewa air lah, dewa kesuburan. Itu omong kosong semua. Yang ada itu cuma satu, yaitu Tuhan yang sejati. Yang saudara dan saya percaya kepadanya. So, waktu saudara melihat di sini ya, satu sisi Nil gitu ya, Sungai Nil yang hebat, yang perkasa itu ya. Di sisi yang lain kelaparan ya. Jadi kan kayak nggak nyambung ya saya. Nil itu kesuburan harusnya itu. Nil itu harusnya kekayaan. Yang nggak seperti negara-negara lain yang nggak punya Nil seperti Mesir. Makanya Mesir flourish. Nil itu harusnya selalu disejajarkan dengan kesuksesan, kebesaran, kejayaan, ya, kekayaan. Tapi ini Nil lalu kemudian kelaparan gitu. Loh, ini bagaimana ini kok bisa Nil? Nil kok jadi bisa digandengkan dengan kelaparan? Ini bagaimana ini ketemunya gitu. So Brueggemann mengatakan sekali lagi, ya inilah saya, ini adalah satu expose. Ini adalah satu expose dari apa saya? Dari futility of Egyptian ways of existence. The futility of Egyptian ways of existence. Saudara, kalau kita nggak berhati-hati ya, kita yang mencoba untuk hidup berdasarkan cara dunia ini, ya, cara Egypt, cara Mesir, cara the worldly empire, ya, ya tunggu saja, sebentar saja. Nanti akan datang kelaparan, terus kemudian kita nggak bisa apa-apa. Hidup itu bukan itu, bukan.
Hidup itu bukan bagaimana kita mendapatkan ini ya, Pak, fasilitas yang sebaik-baiknya, ya, setenang-tenangnya, sesubur-suburnya, semendukung-mendukungnya dan sebagainya. Hidup itu pengharapannya bukan di sana, bukan. Itu futilitas sebetulnya itu. The futility of Egyptian ways of existence. Mereka rasa bangga, mereka rasa kuat, mereka rasa powerful, ya, sangat confidence dengan Sungai Nilnya dan segala yang kekayaan yang dihasilkan daripadanya. Tapi kalau Tuhan bilang stop, kelaparan 7 tahun, ya sudah. Yuk mau apa gitu dengan Nil? Silakan saja terus berbangga dengan Sungai Nilmu. Tapi terus apa? Ya sudah, kelaparan ya kelaparan, kering ya itu kering. Selesai kan? Hati-hati ya saya, dan meletakkan kepercayaan kehidupan kita kepada fasilitas-fasilitas yang ada di dalam dunia ini. So, jadi cerita ini menggambarkan apa saya? Ini ya sekali lagi ya, secara singkat, secara sederhana. Sebetulnya bukan poin yang baru, tapi lebih diperdalam dan dipertajam dari ini ya, yang minggu lalu, yaitu ini loh saya, apa hikmat, bijaksana, teknik, skill, talent semua lah ya, fasilitas yang ada di Mesir ini ya, yang ada di dalam kerajaan dunia ini ya, itu di-denied gitu. Bukan itu. Bukan kereta kudanya Mesir, bukan tentara-tentaranya Firaun, bukan ya. Ini kan sebetulnya mendahului cerita Exodus kan, cerita Exodus. Ya, lagi-lagi ada motif air di situ ya. Motif air ya. Tuhan yang rebuke the water, orang Israel bisa menyeberang Laut Merah itu. Bukan Sungai Nil sih memang ya, tapi tetap water kan ya. Tapi terus kemudian tentara-tentara Firaun yang justru ditenggelamkan. Tentara-tentara Firaun itu hebat, mereka punya kereta kuda. Orang Israel punya apa? Tapi mereka nggak bisa membendung kuasa air, nggak bisa. Air kalau tenang, yaitu karena Tuhan yang menenangkan, bukan karena air itu bisa ditenangkan oleh manusia, bukan karena Tuhan yang memberi ketenangan. Kehidupan saudara dan saya kalau ya, let's say pas lagi nggak ada chaos, ya, pas lagi nggak ada kekacauan, itu bukan karena saudara bisa mengatur, bukan, tapi karena Tuhan yang menenangkan, bukan saudara dan saya, bukan. Jangan GR, jangan saudara pikir saudara yang bisa mengontrol seperti Firaun bisa mengontrol Sungai Nil. Berikanlah kepadaku ini ya bulir-bulir gandum, hai Sungai Nil, terus kemudian Sungai Nil taat gitu kepada Firaun yang sudah mirip dewa gitu. Bukan Firaun, tetapi Tuhan sendiri. Sederhana ya. Ini poin ini sebetulnya sederhana. Tapi berapa sederhananya pun juga berapa kali kita gagal di dalam ini apa menghayati bagian ini gitu. So, sudah melihat di sini ya di dalam cerita ini keterbatasan, hikmat, bijaksana, skill, teknik, ya, kemajuan, kecakapan dari the worldly empire yang harus mengakui ketidakberdayaannya. Bahkan seorang Firaun yang paling perkasa pada saat itu ya, kerajaan Mesir salah satu yang paling besar di dalam zamannya ya, juga nggak bisa apa-apa, menafsir mimpi saja nggak bisa. Dan bahwa masa ini akan datang itu sudah dipastikan ya, oleh Tuhan sendiri. Yusuf mengatakan ini sampai 2 kali bahwa Allah itu segera akan melaksanakan dan nggak ada yang bisa menghentikan ya, nggak ada yang bisa stop. Ini adalah tindakan Allah ya. Kalau Allah sedang bekerja, nggak ada yang bisa stop. Makanya kita bergantung lebih baik kepada pekerjaan Tuhan ya, daripada pekerjaan dan kecanggihan strategi manusia yang kosong and futile itu loh, futile. Ya, the futility of the Egyptian way of existence ya. Jangan mengikuti ini karena itu futile sebetulnya itu. Brueggemann mengambil pembandingan di New Testament ya. Saudara juga melihat ini ada certain paralel di jalan cerita itu waktu kelahiran Yesus ya. Yesus yang lahir sebagai bayi gitu kan ya. Mirip ya di sini ya. Yusuf yang bukan siapa-siapa. Yesus juga yang ya baru bayi kecil gitu loh. Apa pentingnya ya? Masih bayi dan sebagainya. Yang perkasa pada saat itu ya Herodes kan ya, Herodes. Seperti sekarang di dalam cerita ini yang perkasa di sini ya Firaun, bukan Yusuf tapi Firaun kan ya. So yang berkuasa pada zaman kelahiran Yesus yaitu Herodes. Tapi saudara, Herodes juga digambarkan nggak bisa apa-apa kan di sana gitu.
Dia nggak tahu ya, dia mesti tanya di mana tempat lahirnya. Memang ada yang kasih tahu setelah itu di dalam izin Tuhan ya. Tapi setelah itu dia juga nggak bisa membunuh kan, nggak bisa melakukan rencananya. Herodes sendiri juga nggak mampu sebagai penguasa di sana gitu ya. Di dunia ini saya ada penguasa-penguasa yang selalu dirayakan ya, either itu orang kaya lah atau kekayaan itu sendiri, orang yang powerful, orang yang punya apa jabatan militer yang tinggi, atau di dalam gereja kadang-kadang juga bisa ada gambaran orang-orang pentingnya dan sebagainya. Selalu ada gambaran seperti itu saya. Itu futile way of existence ya saya. Itu bukan Tuhan itu, bukan. Tuhan yaitu Tuhan, Herodes, Firaun atau siapapun ya di dalam hal ini ya, yang kita mencoba untuk menggantungkan kehidupan kita kepadanya ya. Lalu kita hormati dengan tidak wajar itu bukan Tuhan sebetulnya. Itu bukan Tuhan, itu cuma panutannya dunia. Sekali lagi ya, saya sedih ya kalau kita adalah orang Kristen, tapi kita masih berpikir seperti ini. Kita masih tertarik sekali ya dengan kekuatan dunia ini, dunia dan segala kemegahannya. Lalu di mana ya Tuhan di dalam hal ini ya? Tuhan itu klise ya, saya di dalam kehidupan kita gitu. Tuhan kalau kita kepepet saja gitu. Tuhan kalau kita ya sudah mulai nggak bisa kontrol gitu. Sudah mulai nggak bisa kontrol. Memang ada yang bisa kita kontrol saya tanpa pengaturan Tuhan. Saudara dan saya bisa kontrol ini dan itu kan karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk bisa mengontrol untuk sementara waktu. Tapi yang sungguh-sungguh mengontrol sebetulnya adalah ya Tuhan, bukan saudara dan saya. Maka sekali lagi ya saya, kehidupan yang terlepas dari Tuhan ya. Seperti kita kemarin di persekutuan doa ya. Kehidupan yang terlepas dari Tuhan waktu kita merasa kuat ya, dari situlah saya kita jadi nggak mengenal Kristus, nggak mengenal Tuhan. Tapi Paulus mengatakan justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu dinyatakan ya, menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan ya. Karena di dalam kelemahan itu kita mau nggak mau ya, kita setuju nggak setuju, kita harus mengakui bahwa yang bisa mengontrol itu adalah Tuhan, bahwa ini adalah kekuatannya Tuhan. Kita jadi harus rendah hati saya di situ, bahwa yang melakukan ini adalah Tuhan. Itu loh saya Musa ya waktu dia mesti menyeberang apa ini Laut Merah itu ya. Mana mungkin ya dia bisa sombong itu. Dia dengan tongkatnya terus kemudian misalnya dia bisa sombong. Ini karena saya ulurkan tongkatnya derajatnya pas gitu ya. Persis tadi saya ngetok kayak gitu misalnya. Ini kan gila ya saya. Kalau seandainya seperti itu kan gila cerita ini. Gak mungkin lah saya. Nggak mungkin ini apa ada terbersit pikiran itu di dalam diri Musa. Kenapa? Ya karena di dalam keadaan seperti itu tuh Musa dan seluruh Israel totally helpless. Mereka itu weak ya sehingga waktu Tuhan menolong ya kita akan mengakui segala pertolongan itu datang dari Tuhan. Tapi coba saudara perhatikan ya. Waktu kita kuat ini ya, waktu kita kuat, sehat, kaya, berhasil, lancar dan sebagainya, pinter dan seterusnya. Lalu terus kemudian kita bisa mengontrol things ya. Lalu kita diminta untuk mengakui kebesaran Tuhan. Ya mungkin bisa sih, tapi mungkin agak basa-basi gitu loh. Mungkin bisa. Oh ya, ini keluarga saya seperti ini. Ya, karena berkat Tuhan. Dalam kurung, iya sih. Tapi juga karena bijaksana saya juga sebetulnya. Gitu kan, saya yang pintar mengaturnya. Gitu. Makanya keluarga saya jadi bisa seperti ini. Gitu. Pekerjaan saya. Gitu. Oh ya, ini adalah berkat Tuhan. Tapi dalam kurung, ya karena tapi saya juga smart sih menghadapi situasi dan sebagainya. Saya kan orangnya pinter di dalam kerjaan, makanya saya bisa maju terus ini. Berkat Tuhan ya berkat Tuhan, tapi saya juga sebetulnya itu. Selalu ada campuran-campuran seperti itu loh saya. Ada campuran-campuran di dalam kehidupannya. Tapi kalau sudah mengingat sekali lagi, Musa menyeberangkan orang umat Israel. Ya dia nggak mungkin saya mengatakan itu. Oh ini Tuhan, saya memang Tuhan yang membelah ini Laut Merah gitu. Tapi tongkat saya juga dan uluran tangan saya yang keren itu tadi gitu ya. Ada pakai apa sulapan kata magika itu juga peran saya itu juga jangan di underestimate. Nggak ada saya cerita itu nggak mungkin ada. Kenapa? Ya precisely karena pada saat itu tuh Musa betul-betul lemah. Musa dan seluruh Israel itu helpless and weak. Maka di situ ya sekali lagi kita mengingat perkataannya Paulus, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Kita sih berharap ya kuasa Tuhan dinyatakan juga waktu saya kuat ya lu ngarep gitu, lu dan gua ngarep. Kenyataannya kita nggak mampu kok saya. Paulus saja nggak mampu. Paulus saja diberikan juri di dalam kehidupannya supaya dia itu belajar bergantung kepada Tuhan. Dengan kata lain saya,
Di dalam bijaksana Tuhan ya, kalau nggak ada duri di dalam kehidupan Paulus, Paulus itu akan cenderung memegahkan diri. Itu Paulus loh. Lalu saudara dan saya merasa enggak sih, itu kan Paulus. Paulus memang orang yang sombong. Kalau saya kan rendah hati gitu ya. Kalau saya nggak perlu ini apa, saya bisa kok menyatakan Tuhan tanpa ada kelemahan. Ya menurut lu, gitu. Menurut saudara gitu, menurut saudara saudara nggak perlu kelemahan, tetap akan kuasa Tuhan menjadi nyata. Gitu. Lah Paulus saja nggak bisa, saya. Paulus saja gagal. Lalu saudara dan saya merasa kita lebih hebat daripada Paulus, lebih nggak perlu itu kelemahan supaya apa ya, tuh kuasa Tuhan boleh tetap nyata. Meskipun saya tetap kuat di atas, berhasil, sukses, saya akan tetap rendah hati dan doksologi dan memuliakan Tuhan. Saudara yakin? Sekali lagi ya, saya kita bukan sedang glorifying kelemahan, bukan gitu. Tapi tanpa kelemahan ya. Perhatikan ya, berapa futilnya kehidupan manusia ya. Berapa konyolnya, saya. Berapa sombongnya kehidupan manusia. Gak usah diajari, saya. Gak usah gitu. Ini sudah natur ya, memang natur yang berdosa seperti ini. Kecuali Tuhan menahan. Dan Tuhan menahan pakai apa, saya? Tuhan menahan pakai helplessness ini. Jadi sudah, dan saya berbahagia ya kalau di dalam kehidupan kita ini ada let's say moments of helplessness ya. Weakness yang dinyatakan Tuhan. Itu maksudnya supaya membawa saudara dan saya nggak sombong dan kita lebih bergantung kepada Tuhan. Tapi bagian ini ya, saya jangan saudara miss ya. Kalau Tuhan sudah meletakkan kita di tempat di mana kita weak dan lemah, tapi saudara masih tetap nggak bergantung juga. Waduh, ini bahaya luar biasa ya. Mau apa ya? Hajaran lebih keras lagi gitu. Supaya lebih bawah lagi gitu ya, supaya lebih bergantung. Nanti setelah ditaruh di poin yang lebih bawah, tetap nggak bergantung juga. Jadi bagaimana ini ya, saya? Kebebalan seperti ini ya, saya harap saya tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita normal, harusnya waktu kita di dalam keadaan seperti itu ya, waktu kita dinyatakan lemah, itu seharusnya membawa kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Karena hidup ini tentang kebergantungan kepada Tuhan. Lihatlah Herodes, lihatlah Firaun, gak bisa apa-apa. Dia dengan seluruh resource yang ada, dia ini raja loh, kaisar gitu ya. Tapi terus kemudian apa? Brueggemann sekali lagi mengatakan di sini ya, malam itu ya, malam itu ya, malam itu belongs to, itu menjadi miliknya Allah, bukan miliknya Firaun. Firaun biasanya mengatur jam tidurnya, mungkin dia pilih bantal, mungkin dia juga bisa pilih tidur dengan siapa, pilih posisi mana dan sebagainya. Tapi malam itu ya, malam itu yang Firaun seringkali berpikir ini belongs to me, saya yang mengatur. Ya. Oh bukan sih, bukan Firaun yang mengatur. Ini adalah malam di mana Tuhan penetrate ya kehidupan Firaun itu. Dan Firaun nggak bisa apa-apa. Ini istana loh, saya dijaga ketat ya dengan segala security-nya. Seperti dalam kehidupan kita ya. Oh, kita bisa ada banyak security, security ini, security itu. Sama mirip seperti kayak istananya Firaun. Tapi kalau Tuhan masuk ya, tanda kutip mengacaukan, ya sudah, saya nggak ada yang bisa melawan. Kalau Tuhan mendatangkan, mengizinkan sakit penyakit saja, ya sudah. Terus mau apa gitu? Saudara dengan seluruh sekuritas saudara, saudara mau apa gitu? Ada orang meninggal tiba-tiba mendadak. Terus kalau kematian sudah mengunjungi, terus saudara mau apa gitu? Mau ada pakai obat apa? Mau pakai security apa? Mau satpam yang mana? Jenderal yang mana yang mau dipanggil gitu? Uang seberapa banyak gitu? Dokter yang mana? Kenalan yang mana yang saudara bisa tarik gitu? Sekali lagi ya, saya, kalau Tuhan sudah masuk di dalam kehidupan seseorang ya, semua sistem security yang dibangun itu apa sih, saya? Itu tirai yang sangat tipis yang cuma gampang dibuka begini saja. Itu seperti unlock door, seperti kelihatan wah pintunya dari baja tinggi sekali, itu nggak bisa dikunci ya. Dikunci tinggal buka doang. Saya dulu pernah ini, saya waktu masih kuliah di Heidelberg ada pengalaman pintu ketutup lagi pakai ini apa, pakai sepatu gitu ya. Waduh, nggak bisa buka. Terus kita panggil orang ya. Panggil orang, waktu itu bayar berapa ya? 80 euro kalau nggak salah, 70-80 euro cuma itu. Dan dia datang, saya cuma bawa kartu saja ya, gampang bukannya. Klik gitu. Nggak sampai 2 detik saya. 1 detik juga nggak sampai kali. Gampang sekali ya, saya gampang sekali buka itu gitu. Ya ada ini saya apa, jemaat yang ini ya, apa itu, rumahnya ada
burglary, terus kemudian polisi datang ya waktu dia ya, oh ya ini mungkin karena nggak tur apa ini apa itu ya lusinya nggak diturunin gitu ya. Polisinya bilang, lu mau turun ini ya lusi lah, mau apa itu cuma beda 2 menit, cuma beda 2 menit, so ya 2 menit itu 2 menit lebih lama untuk ini ya. Ini bukan mengajari saudara ngerampok rumah ya, bukan gitu. Tapi apa sih sistem security yang dibangun oleh dunia ini apa sih sebetulnya gitu? Ya saudara pikir saudara itu aman sekali di dalamnya, saudara very secure di dalamnya. Apa sih itu sebetulnya? Yang dibangun Firaun itu loh, ya, dengan semua screeningnya, ya, dengan semua politisasinya, ya, dengan semua kehati-hatian dan sophisticatedness dan semuanya, ya. Kalau Tuhan masuk ya Tuhan masuk gitu. Gak ada yang bisa mencegah, ya, gak ada. Penetrating power of God. Malam itu ya, itu belongs to the penetrating power of God. Saya ini ya kutip Brueggemann itu. Tuhan kalau sudah mau penetrate kehidupan kita, ya sudah dia penetrate itu. Saudara akan rubuh dengan semua pertahanan saudara. Makanya saya orang yang bijaksana, orang yang bijaksana. Kalau saudara dan saya bijaksana, yang penting dalam kehidupan ini apa sih saya? Ya berrelasi dengan Tuhan. Yang penting dalam kehidupan ini adalah having deep, intimate relationship with Jesus, with God in Jesus, through Jesus. Ya itu sudah sederhana kan ya. Kasih Kristus ya katanya Paulus, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Tapi yang lain itu saya, itu pertahanan-pertahanan yang lain. Apa gunanya itu? Untuk apa kita bangun itu? Gitu. Lalu kemudian kita merasa lebih tenang ya dengan security of the worldly empire seperti yang diciptakan oleh Firaun. Ya. Perhatikan kehidupan Yesus Kristus, ini poin terakhir ya saya. Kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus ada security dunia apa ya? Dia nggak bisa, nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, serigala pun lebih secure daripada Yesus loh. Serigala punya liang ya, serigala itu punya liang, tapi Yesus nggak ada tempat yang secure untuk meletakkan kepalanya. Demikian kata kitab Injil. Ya. Kelahirannya yang dikejar-kejar oleh Herodes, ya, kehidupannya ya, yang mengalami penolakan, ketidak apa ya, ketidaksetujuan, bukan cuma ketidaksetujuan tapi kebencian dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara kasih tahu saya hidup mana yang secure ya secara worldly di dalam kehidupan Yesus, mana? Kapan Yesus itu secure di dalam kehidupannya? Sampai bahkan kematiannya pun juga bukan kematian baik-baik ya, bukan kematian baik-baik kan ya. Itu kematian di Israel dianggap terkutuk ya. Saudara melihat di situ ya, semua sekuritas dunia di dalam kehidupan Yesus Kristus itu nggak ada, saya nggak ada. Ayub pernah ditarik ini ya untuk sementara waktu ya, tapi untuk sementara waktu. Terus kemudian Tuhan itu pulihkan kembali kan Ayub ya. Yesus dari awal sampai akhir saya dia nggak menikmati sekuritas itu sama sekali, saya sama sekali. Mana Yesus terus kemudian waktu di sidang sama Pontius Pilatus terus kemudian sebentar sebelum sidang saya mau ngomong sama ini ya ada prokonsul apa itu apa ini saya kenal orang itu mana ada saya nggak ada kan nggak ada yang backing Yesus nggak ada saya benar-benar nggak ada satu-satunya yaitu Bapaknya yang di sorga. Saudara kalau kita mengikuti Yesus kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus ya kita diundang untuk berjalan di dalam jalan yang sama ini ya. Bergantunglah kepada Tuhan, bukan kepada fasilitas of the worldly empire. Karena Firaun pun nggak bisa apa-apa, saya. Dia nggak bisa apa-apa. Dan berbahagia kalau sudah dan saya bisa seperti Yusuf, ya. Meskipun bukan siapa-siapa, tapi boleh dipakai oleh Tuhan. Yusuf mengakui ya dengan rendah hati yang bisa menafsir mimpi. Oh itu bukan saya ya, tapi Allah ya Allah lah yang memberikan kuasa penafsiran itu ya. Mengakui dengan rendah hati. Ini loh saya. Inilah kekristenan itu. Mengakui dengan rendah hati karya Allah. Mengakui dengan rendah hati pekerjaan Allah. Dan bukan terus berbangga diri dengan pencapaian apa yang kita bisa kuasai, apa yang kita bisa taklukkan, sungai Nil kita dan sebagainya ya. A futile way of existence. Futile ya. Futilitas ya nggak menentu sangat nggak menentu ya hari ini ada besok sudah hilang saya nggak ada yang pasti di situ so kehidupan saudara dan saya ini dibangun berdasarkan apa atau lebih tepat berdasarkan
siapa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena sekali lagi kami bisa melihat kehidupan di dalam dunia ini sebagaimana firman-Mu menyatakannya. Dan ampuni kami ketika kami seperti Firaun yang merasa sok bisa mengontrol kehidupan ini, memiliki sungai Nil, memiliki fertilitas, padahal sebetulnya kami tidak melihat bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Ampuni kami di dalam segala kesombongan kehidupan yang futile ini, dan ajar kepada kami untuk mempunyai kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan juga ketika Tuhan mengizinkan ada kelemahan terjadi dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memakainya untuk membawa kami lebih bergantung kepada Tuhan. Sehingga di dalam hidup ini bukan kesombongan, bukan kuasa kami, tapi kuasa Tuhan yang bekerja dengan nyata. Berkatilah apa yang kami renungkan ini, Tuhan hidupkan di dalam keseharian kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.